Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya membutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang berat. Sejarah panjang Indonesia sebelum kemerdekaan hingga saat ini perlu kita resapi agar selalu tertanam rasa syukur dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dahulu menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai negara. Dengan lokasi yang sangat strategis ini, banyak sekali agama yang masuk ke Indonesia. Agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Hindu dan agama Buddha. Kedua agama tersebut disampaikan dan disebarkan oleh pedagang dari India dan Cina. Hindu dan Buddha di Indonesia membentuk sebuah kerajaan. Beberapa kerajaan besar yang menguasai pulau-pulau di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa atas Pulau Sumatera dan Kerajaan Majapahit yang berkuasa atas Pulau Jawa. Kerajaan Sriwijaya berlangsung hingga tahun 1024 Masehi. Kerajaan tersebut runtuh karena banyaknya serangan dari kerajaan lain dan tanah Minang tidak lagi subur, sehingga mengakibatkan kegiatan perekonomian kerajaan yang selama ini berjaya runtuh. Lalu kekuasaan Sriwijaya digantikan oleh Majapahit. Majapahit mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit hampir seluruh Nusantara dan perekonomian berjalan dengan sangat baik. Keruntuhan Majapahit terjadi sepeninggal Hayam Wuruk karena adanya perebutan kekuasaan oleh keturunannya. Hal tersebut dijadikan kesempatan bagi daerah utara Indonesia untuk memerdekakan diri dari Majapahit. Saat itu, abad ke-14, Islam masuk ke Indonesia dan mulai menguasai Selat Malaka. Majapahit runtuh seketika karena melawan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, hingga akhirnya banyak Islam berkuasa atas Indonesia saat itu. Setelah Islam masuk dan berjaya di Indonesia, masuklah negara-negara Eropa yang ingin menguasai Indonesia. Era ini Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang. Negara Eropa yang pertama datang adalah Portugis. Portugis menguasai daerah timur Indonesia selama 63 tahun. Lalu abad ke-17, Belanda masuk menguasai Indonesia selama 350 tahun dan melakukan penjajahan terlama di Indonesia. Banyak sekali penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Didirikannya VOC pada masa kepemimpinan Cornelis de Houtman mencabik perekonomian bangsa Indonesia saat itu. Lalu di bawah kepemimpinan Daendels, banyak sekali paksaan untuk rakyat Indonesia, Rodi, dan Romusa saat menyengsarakan rakyat. Setelah 350 tahun menjajah Indonesia, akhirnya Belanda mengalah tanpa syarat terhadap Jepang. Jepang resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942. Lalu mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan adalah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam Menuju Kemerdekaan 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu perjuangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua, bukan kesejahteraan yang didapatkan, namun kesengsaraan lagi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Berkuasanya Jepang saat itu bersamaan dengan masuknya Amerika Serikat. Jepang memperlihatkan tanda-tanda kekalahannya atas sekutu. Hal tersebut dijadikan kesempatan para pemuda Indonesia untuk mendesak kaum pemimpin agar segera memerdekakan Indonesia. Saat itu, tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda menculik Soekarno dan Mohatta untuk segera merumuskan proklamasi kemerdekaan. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Mohatta didapuk sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Indonesia yang merdeka hingga kini masih berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Berpuluh tahun berada di bawah jajahan negara lain membuat Indonesia belajar dan bangkit untuk berusaha menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Segala perjuangan yang dilakukan saat itu patut untuk dijaga dan diteruskan agar segala cita-cita bangsa ini terwujud.